Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan ringkasan kitab Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, yaitu beberapa hukum terkait dengan wanita mukminah, disusun oleh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Masih dalam pembahasan tentang permasalahan suami istri, memasuki hukum-hukum terkait dengan apabila terjadi perpisahan atau menjelang perpisahan antara suami istri. Di sini penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan, apabila seorang wanita melihat suaminya sudah tidak suka kepadanya dan ingin menceraikannya, maka jika sang wanita itu berusaha untuk menahan suaminya agar tidak menceraikannya, meskipun dengan merelakan sebagian haknya tidak ditunaikan, maka ini boleh di dalam syariat, dan itu lebih baik daripada terjadi perceraian. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat 128, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan. Dan apabila seorang wanita mengkhawatirkan dari suaminya sikap tidak menyukainya atau ingin berpaling darinya, fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha, maka tidak mengapa antara keduanya untuk melakukan perbaikan dengan adanya suatu perjanjian, yaitu istri melepaskan sebagian haknya. Wasulhu khair, dan melakukan perbaikan, perdamaian untuk mempertahankan rumah tangga itu lebih baik, meskipun istri harus kehilangan sebagian haknya. Contoh jemaah sekalian, jika suami punya beberapa istri, maka istri yang ingin mempertahankan suaminya agar tidak diceraikan, dia pun merelakan sebagian malamnya atau semuanya untuk madunya, maka boleh. Atau dia mengatakan kepada suaminya, kamu gak perlu nafkahi saya, yang penting jangan diceraikan, maka ini dibolehkan. Dan jadinya dua-duanya gak berdosa. Suami gak berdosa karena istrinya sudah merelakan haknya agar dia tidak diceraikan. Ini dibolehkan dalam syariat, meskipun karena mempertahankan rumah tangga itu tentu lebih baik daripada perceraian, meskipun perceraian itu juga dibolehkan, tetapi mempertahankannya lebih bagus. Jadi ini solusi yang diberikan oleh syariat ketika istri melihat suaminya sudah tidak suka lagi padanya dan ingin menceraikannya, dia boleh melepaskan sebagian haknya demi untuk bertahan dengan suami, karena itu lebih baik. Apalagi misalkan suaminya orang baik, orang soleh, kalaupun dia sudah tidak terlalu disukai di dunia, jika dia bisa bertahan sampai wafat, maka tentu mereka akan saling mencintai di akhirat. Di akhirat tidak ada lagi saling benci. Permasalahan berikutnya, kebalikannya, apabila seorang wanita yang sudah tidak suka dengan suaminya karena adanya satu alasan
yang dibenarkan oleh syariat, maka dibolehkan baginya untuk meminta cerai dengan cara menebus dirinya. Inilah yang disebut dengan khulu. Khulu tidak sama dengan talak. Kalau khulu berarti keinginan bercerai datang dari istri. Kalau talak itu datang dari suami. Nah, apabila itu datang dari istri, maka istri harus menebus dirinya dengan memberikan sejumlah harta, seperti dengan mengembalikan maharnya, atau bisa juga jumlah harta itu sesuai dengan kesepakatan, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 229 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bihi. Apabila kalian mengkhawatirkan kedua suami istri itu tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya pada penebusan yang dilakukan oleh seorang istri. Jadi jamaah sekalian, di dalam ayat ini dijelaskan sebab kebolehan perbuatan tersebut apabila keduanya sudah tidak sanggup menegakkan hukum Allah. Contoh, istri sudah gak suka sama suami sehingga sulit bagi dia untuk berbakti, dan itu menjadi dosa baginya. Daripada menjadi dosa, lebih baik bercerai, lebih baik berpisah. Nah, tentu ini tidak sepatutnya ada rasa tidak suka sedikit langsung minta cerai, tapi memang sudah nggak ada jalan lagi. Sudah diusahakan bagaimanapun dia sudah nggak suka kepada suaminya, sehingga berat bagi dia untuk berlaku baik kepada suami. Maka saat itu barulah dia boleh minta cerai. Adapun kalau masih ada jalan, dan apalagi misalkan kesalahan yang dia tidak suka dari suaminya itu cuma kesalahan ringan atau kesalahannya satu, sementara kebaikan suaminya sangat banyak, tapi seakan dia lupakan kebaikan suami, maka ini tidak pantas dia minta cerai. Karena Nabi SAW pernah mengingatkan, ittalaqtu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa talaqtu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat ke surga, kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan aku melihat ke neraka, kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yakfurna, karena mereka kufur. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Maksudnya di sini mereka kufur kepada suami, yaitu berbuat durhaka, dan kufur terhadap kebaikan suami. Lalu Nabi SAW berikan contoh wanita yang kufur terhadap kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahar thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Andai kamu berbuat baik kepada salah seorang istrimu sepanjang tahun, lalu dia melihat satu kesalahan darimu, kemudian dia pun berkata, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Ini contoh wanita yang mengingkari kebaikan suami. Banyaknya kebaikan suami kepada dia selama ini, memberi nafkah, melindungi dia, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tapi dengan satu kesalahan suami, dia lupa dengan semua kebaikannya. Maka ini termasuk sebab wanita terbanyak di neraka. Jadi maksudnya di sini, kalau memang suaminya
sudah sering berbuat buruk misalkan, atau dia memang sudah nggak ada jalan untuk bisa mencintai suaminya, sehingga dia sulit untuk berlaku baik kepada suami, maka itulah yang dimaksud di sini boleh dia minta cerai, yaitu dengan cara menebus dirinya, menyerahkan sejumlah harta kepada suami. Dan jemaah sekalian, di zaman sekarang ini sepatutnya perseteruan antara suami istri diselesaikan di pengadilan, diselesaikan di pengadilan agama. Jangan hanya bermodal suatu fatwa, jangan hanya bermodal suatu fatwa, karena seorang ulama atau seorang ustadz itu berfatwa itu kan berdasarkan pertanyaan dari istri bisa jadi tidak sama dengan kenyataan, bisa jadi tidak sama dengan sisi pandang suami. Jadi banyak ulama di masa sekarang kalau ditanya, bagaimana wahai syekh, suami saya, istri saya ini sudah pantas gak diceraikan, dia cerita begini, ya kata syekh, selesaikan di pengadilan. Karena ini baru satu versi kan, baru dari suaminya, belum dari istrinya. Jadi ini tidak mudah, makanya paling bagus selesaikan di pengadilan agama. Dan juga ketika diselesaikan di pengadilan agama, ada kekuatan hukum, sehingga kalau sudah ada keputusan, kemudian salah satunya mau menikah lagi, tidak akan ada masalah hukum. Tapi kalau cuma berpisah begitu saja, tidak ada kekuatan hukum, kemudian salah satu menikah, dan dalam hukum negara kita, dia nanti bisa dituntut. Meskipun mungkin secara agama sudah cerai, tapi jika misalkan tidak ada surat cerai, maka secara hukum negara dia mungkin bisa dituntut. Bahkan yang nikahkan juga bisa kena tuntut juga. Nah, ini perlu difikirkan baik-baik. Permasalahan berikutnya, apabila seorang wanita minta cerai tanpa uzur, maka ini termasuk dosa besar, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka haram atasnya mencium harumnya surga. Menunjukkan ini adalah dosa yang sangat besar, meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Permasalahan yang berikutnya, apa kewajiban seorang wanita jika telah terjadi perpisahan? Maka perpisahan itu ada dua macam. Perpisahan di masa hidup keduanya, yang kedua perpisahan karena kematian salah satu darinya. Ini dua bentuk perpisahan, apakah bercerai atau khulu, dan dua-duanya masih hidup. Yang kedua salah satunya wafat. Maka ada sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wanita, dan ini tergantung kondisi wanita. Yang pertama, apabila sang wanita sedang hamil, maka dia harus menjalani masa iddah, masa menunggu.
dalam masa itu tidak boleh dia dinikahi. Bahkan tidak boleh pula sekedar dilamar. Sampai kapan? Sampai melahirkan. Sama saja, talak 1, talak 2, atau talak 3. Kalau dia sedang hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Begitu pula ketika ditinggal mati suami, kalau sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Talaq ayat keempat, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Para wanita hamil, masa iddah mereka sampai mereka melahirkan. Jadi masa iddah wanita hamil itu bisa jadi yang paling panjang, bisa jadi yang paling pendek. Kalau dia baru hamil, berarti nunggu sekitar 9 bulan lagi baru bisa dinikahi orang lain. Tapi bisa jadi tinggal sehari mau melahirkan, lalu dicerai oleh suaminya. Maka setelah melahirkan, dia sudah bisa dinikahi oleh orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, masa iddah wanita yang masih mengalami haid dan tidak sedang hamil, lalu dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan para wanita yang diceraikan, maka hendaklah mereka menunggu untuk tidak dinikahi sampai 3 quru. Maksudnya 3 kali haid. Artinya, kalau dia masih belum melewati 3 kali haid, dia belum boleh dinikahi oleh laki-laki selain suaminya apabila talak 1 dan talak 2 suaminya masih bisa merujuk. Tapi kalau sudah lewat 3 kali haid, meskipun baru talak 1 atau talak 2, suaminya sebelumnya pun nggak bisa lagi merujuk, kecuali nikah baru. Berarti bayar mahar lagi. Dan si wanita boleh menolak kalau sudah selesai masa iddahnya. Boleh menolak mantan suaminya. Tetapi jika masih di masa iddah, dia nggak ada hak menolak. Di talak 1 dan talak 2, apabila suaminya merujuknya, dia tidak punya hak untuk menolak. Kecuali sudah talak 3, nggak bisa lagi dirujuk. Jadi 3 kali haid. Dan terdapat beberapa riwayat dari para sahabat, kalau seorang wanita sudah melewati 3 kali haid, selama dia belum mandi pada haid ketiga, berarti dia masih dalam masa iddah.
dan masih bisa dirujuk. Misalkan selesai masa haidnya pagi, ba'da subuh, sampai duha dia belum mandi, maka suaminya masih bisa merujuk. Kalau dia sudah mandi, berarti selesai resmi masa haidnya. Apabila itu haid yang ketiga, suaminya tidak bisa lagi merujuk, maka dia sudah bisa menikah dengan orang lain. Yang ketiga, wanita yang tidak lagi haid atau belum haid. Tidak lagi haid berarti sudah menopause. Belum haid berarti masih kecil. Masih kecil sudah dinikahi lalu dicerai. Maka berapa lama masa iddah mereka? Selama 3 bulan. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat keempat, wallati ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahidna. Dan para wanita wallai ya'isna minal mahidi, yang sudah tidak lagi haid, kalau kamu ragu, maka masa iddah mereka selama 3 bulan. Begitu pula yang belum haid, karena dia sudah tidak haid atau dia belum haid, tentu tidak mengikuti haid, tetapi 3 bulan. 3 bulan ini tentu dalam hitungan hijriyah, bulan yang sebenarnya, bulan yang asli. Namanya juga bulan, berarti masuknya bulan melihat munculnya bulan. Kalau bulan nggak muncul, sempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30. Itu baru namanya bulan. Jadi penanggalan di bulan Masehi itu bukan bulan yang sebenarnya. Yang benar dalam penanggalan Hijriyah, namanya juga bulan. Berarti melihat munculnya bulan, hilal. Kalau hilal nggak muncul, maka bulan sebelumnya disempurnakan menjadi 30. Jadi itu hitungannya. Kemudian yang keempat, wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhuri wa 'ashra. Dan orang-orang yang wafat di antara kalian dalam keadaan mereka meninggalkan para istri, maka para istri tersebut menunggu selama 4 bulan 10 hari. Artinya tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Dan ini berlaku bagi seorang istri yang sudah digauli maupun belum digauli. Karena jemaah sekalian, nanti akan kita sebutkan istri yang belum digauli kalau diceraikan masa iddahnya beda. Nanti akan disebutkan oleh Syekh. Dan juga berlaku bagi wanita yang masih haid atau belum haid atau sudah nggak haid, sama 4 bulan 10 hari, nggak ada bedanya. Kecuali wanita hamil. Wanita hamil
Masa iddahnya sampai kapan tadi? Sampai melahirkan. Jadi tidak berlaku bagi dia 4 bulan 10 hari. Karena ada ketentuan khusus dalam surat At-Tolak ayat keempat tadi. Apa hikmahnya jemaah sekalian adanya masa iddah ini? Hikmahnya adalah untuk memastikan rahimnya itu bersih, tidak ada janin dari suami sebelumnya. Begitu pula untuk menghormati pernikahan sebelumnya, karena pernikahan itu sesuatu yang agung, bukan untuk dipermainkan. Ini paling tidak hikmahnya. Oleh karena itu tidak boleh seorang suami menceraikan istrinya di masa suci setelah dia gauli. Karena bisa jadi dia sedang hamil. Inilah jemaah sekalian 4 bentuk masa iddah. Masih ada satu lagi akan disebutkan oleh Syekh, masa iddah wanita yang diceraikan sebelum digauli, yaitu dia tidak memiliki masa iddah. Wanita yang diceraikan sebelum digauli, dia tidak memiliki masa iddah. Nanti beliau akan sebutkan dalilnya. Jadi kalau begitu semuanya ada 5, ditambah dengan wanita yang diceraikan sebelum digauli. Jadi baru nikah, belum sempat digauli, sudah diceraikan, maka dia tidak perlu menjalani masa iddah. Tapi meskipun belum sempat digauli dan tidak diceraikan, lalu suaminya wafat, maka dia harus menjalani masa iddah. Berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Baik. Pembahasan berikutnya, yang diharamkan atas wanita yang sedang menjalani masa iddah. Pertama, terkait hukum melamarnya. Terkait hukum melamar, ada 2 jenis wanita. Terkait hukum melamarnya di masa iddah. Yang pertama, masa iddah dalam cerai 1 dan 2, yang suaminya masih bisa merujuknya, maka diharamkan dia dilamar oleh laki-laki lain, baik secara terus terang atau dengan kata-kata kiasan. Terus terang itu dia mengatakan, saya melamarmu atau saya akan melamarmu. Kata kiasan itu seperti dia mengatakan, wanita sepertimu sepatutnya cepat-cepat dilamar orang. Ini kata kiasan yang menunjukkan dia ingin melamar. Dua-duanya tidak boleh, karena pada dasarnya dia masih istri sebelum habis masa iddahnya. Makanya juga sepatutnya sang istri ini tinggal di rumah suaminya dalam masa iddah. Ini termasuk kesalahan. Begitu bercerai, padahal baru cerai pertama, sang istri langsung kabur, padahal masih di masa iddah. Statusnya itu masih seorang istri, sehingga dia juga berhak menerima nafkah.
dikasih kebutuhannya. Kalau kemudian suaminya mencampurinya, menggaulinya, maka itu sama dengan rujuk. Itu sama dengan rujuk. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita yang sudah tidak bisa dirujuk. Wanita yang sudah tidak bisa dirujuk. Contoh, sudah talak 3. Maka diharamkan melamarnya dalam masa iddah secara terus terang, tapi dibolehkan dengan bahasa isyarat, dengan kata kiasan. Hikmahnya apa dibolehkan? Supaya nggak keduluan orang. Dan dulu konon kabarnya di masa sahabat, para janda itu jadi rebutan. Jadi kaum laki-laki benar-benar menghitung masa iddahnya. Kapan selesai masa iddahnya, langsung dilamar, nggak ada lama-lama. Tapi sekarang kasihan ya, para janda harus menunggu lama dilamar orang. Padahal janda lebih pengalaman loh. Jadi itu hikmahnya, supaya dia nggak keduluan orang. Jadi nggak boleh dia terus terang, tapi boleh dengan kata kiasan. Nah, disinilah kata-kata pujangga bermain. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 235, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa." Tidak ada dosa atas kalian pada kata-kata kiasan yang kalian ucapkan untuk mengkhitbah wanita. Maka maksud ayat ini di masa iddahnya, apabila iddahnya sudah tidak mungkin dirujuk oleh suami sebelumnya. Termasuk di sini juga yang ditinggal wafat oleh suaminya, karena nggak mungkin yang sudah wafat merujuk lagi. Baik, ini yang pertama terkait dengan hukum melamarnya. Yang kedua, terkait hukum akad nikahnya, maka hukumnya haram. Akad nikah dengan wanita di masa iddah sama saja. Masa iddah masih bisa dirujuk oleh suami sebelumnya atau sudah tidak bisa dirujuk, dan pernikahannya tidak sah. Sama saja suaminya sebelumnya masih hidup atau sudah wafat. Kalau belum melewati 4 bulan 10 hari, kemudian dia sudah akad dengan laki-laki lain, maka ini hukumnya haram dan akad tidak sah, pernikahannya tidak sah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 235, "Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalahu." Dan janganlah kamu melakukan akad nikah sampai mencapai waktu masa iddahnya selesai. Dan ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat bahwa tidak sah pernikahan wanita yang masih dalam masa iddah. Jadi yang dibolehkan tadi cuma sekedar melamarnya dengan kata kiasan, nggak boleh terus terang. Apabila dia dalam masa iddah yang suaminya sudah tidak mungkin lagi merujuknya. Kalau suaminya masih mungkin merujuknya, maka semua bentuk lamaran, baik terus terang ataupun kata kiasan, diharamkan. Nah, di sini penulis rahimahullah menyebutkan 2 faidah. Faidah yang pertama,
apabila seorang wanita dicerai sebelum berhubungan suami istri, maka dia tidak perlu menjalani masa iddah. Ini yang saya katakan tadi. Jadi yang menjalani masa iddah hanyalah wanita yang sudah berhubungan dengan suaminya. Kalau belum, baru saja nikah misalkan, tiba-tiba suaminya pergi jauh, safar, belum sempat berhubungan, dan kemudian setelah itu dicerai, maka dia tidak perlu menjalani masa iddah. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi para wanita beriman, kemudian kalian menceraikan mereka sebelum menggauli mereka, maka tidak ada bagi kalian atas mereka masa iddah yang harus mereka jalani. Dan ini permasalahan yang termasuk disepakati ulama, tidak ada silang pendapat. Dan bahkan jemaah sekalian, kalau belum berhubungan suami istri dan belum pula berdua-duaan, jika seseorang menceraikan seorang wanita, setelah itu dia boleh menikahi anak si wanita tersebut. Dia sudah nikahi ibunya, belum sempat berduaan dengan ibunya, tiba-tiba lihat putrinya ternyata lebih cantik. Kemudian dia ceraikan ibunya. Boleh gak dia nikahi putrinya? Boleh, dengan syarat mereka belum berduaan di kamar. Itu syaratnya. Tapi kalau mereka sudah berduaan, maka anak sambungnya itu haram baginya selama-lamanya. Mahram selama-lamanya. Dan tidak berlaku kebalikannya. Kebalikannya maksudnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, setelah menikah belum sempat berhubungan dengan istrinya, dia lihat ibu si wanita ternyata lebih cantik. Boleh nggak dia ceraikan istrinya untuk menikahi ibunya? Tidak boleh selama-lamanya. Beda ya? Paham? Itu langsung jadi mahram. Dengan adanya pernikahan langsung jadi mahram. Bahkan meskipun mereka bercerai, ibu mertuanya mahram selama-lamanya. Jadi bedakan dua hal ini. Kalau yang pertama boleh dengan syarat dia belum berduaan dengan istrinya. Kalau sudah berduaan, maka anak sambungnya ini jadi mahram selama-lamanya. Kalau yang pertama sekedar menikah, mertuanya sudah jadi mahram selama-lamanya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, tentang seorang wanita yang ditalak sebelum digauli dan maharnya sudah disebut. Maka dia berhak minimal separuh maharnya. Kalau mantan suaminya itu mau ngasih semuanya, ya tidak masalah, lebih bagus. Tapi minimal separuh mahar. Namun jika maharnya belum disebut, maka
tidak harus sampai separuh, tapi tetap dianjurkan mantan suaminya ini memberikan hadiah. Tetap dianjurkan memberikan hadiah. Akan tetapi jika sudah digauli, maka dia berhak menerima mahar secara sempurna. Jadi ini terkait dengan mahar yang belum diberikan. Kalau sudah digauli, kemudian dicerai, tetap dia berhak menerima mahar secara sempurna. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 236 sampai 237. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafriduhu lahunna faridah. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu selama kamu belum menggauli para wanita itu, para istrimu, atau belum menyebutnya, belum menyebut berapa mahar yang akan diberikan kepadanya. Wa matti'uhunna 'alal musi' qadrahu wa 'alal muqtir qadrahu. Dan berikanlah suatu pemberian, suatu hadiah. Jadi meskipun tidak ada mahar karena belum digauli dan belum disebut maharnya, tetapi tetap diperintahkan oleh syariat untuk memberikan hadiah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Mata ambil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Pemberian yang diberikan dengan cara yang baik itu hak atas orang-orang yang berbuat baik. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fanisfu ma faradtum. Dan apabila kamu menceraikan istrimu sebelum kamu menggaulinya, namun kamu sudah sebut maharnya, maka dia berhak mendapatkan separuhnya. Ini jangan lupa ya, tadi banyak rincian. Kalau nggak mencatat, berarti hafalannya kuat. Kita masuk permasalahan yang ketiga. Jadi permasalahan yang pertama tadi terkait wanita yang masa iddah, masalah khitbah. Yang kedua masalah akad. Nah sekarang yang ketiga, kata penulis hafizahullah, diharamkan bagi wanita yang menjalani masa iddah karena wafat suaminya 5 hal. Ini pembahasan terakhir. Ada 5 hal yang diharamkan bagi wanita dalam masa iddah meninggalnya suami. Dan ini juga diistilahkan dengan masa ihdad. Jadi hal-hal yang perlu dia jauhi di masa 4 bulan 10 hari. Yang pertama kata beliau, menggunakan parfum dalam semua bentuknya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala tamassu tiban, janganlah dia menyentuh parfum, meskipun cuma untuk di rumah, meskipun tidak dikhawatirkan tercium oleh laki-laki lain, dia tidak boleh menggunakan parfum. Ini yang pertama. Yang kedua, diharamkan baginya menggunakan perhiasan pada seluruh anggota tubuhnya. Apakah kalung, gelang, anting, termasuk juga celak,
Jadi dia nggak boleh berhias sama sekali. Dan di antara hikmahnya ini untuk pemuliaan kepada suaminya yang sudah wafat. Masih ada waktu 4 bulan sampai 10 hari. Kalau dia sudah berhias, seakan-akan begitu cepatnya dia lupakan suaminya. Kecuali jemaah sekalian, sesuatu yang dibutuhkan karena darurat. Contoh, celak mata kadang digunakan untuk obat juga. Kalau dimaksudkan untuk pengobatan bukan untuk berhias, maka ini boleh. Yang ketiga, juga tidak dibolehkan menggunakan pakaian-pakaian yang indah, yang mungkin apabila laki-laki melihatnya akan tertarik kepadanya. Ini juga tidak dibolehkan. Yang keempat, di sini Syekh menekankan lagi, tidak dibolehkan menggunakan semua bentuk perhiasan mewah, termasuk cincin. Dan yang kelima, tidak boleh dia bermalam di selain rumah suaminya tersebut. Jadi nggak boleh dia pergi ke hotel untuk liburan misalkan, nggak boleh selama 4 bulan 10 hari. Kecuali ada hal-hal yang bersifat darurat, harus menginap di rumah sakit. Karena sakit, maka tentu tidak mengapa. Tapi kalau cuma sekedar berkunjung, maka tidak dibolehkan. Tetapi jika ada hajat yang mendesak, seperti di rumah nggak ada makanan, terpaksa dia harus ke pasar, nggak ada pembantu yang disuruh, maka boleh keluar di waktu siang untuk ke pasar. Begitu pula kalau dia bekerja misalkan sebagai guru yang wajib dia datang, maka ini dibolehkan dia keluar di waktu siang. Malamnya tidak boleh. Inilah jemaah sekalian 5 hal yang dilarang. Di sini juga beliau menyebutkan faidah. Sebagian orang mengatakan nggak boleh potong kuku, nggak boleh cabut bulu ketiak, tidak boleh mencukur rambut, kemaluan misalkan, maka ini tidak dibenarkan, tidak masalah. Itu boleh semuanya. Begitu pula semua jenis makanan, semua jenis minuman, itu tidak masalah, boleh. Begitu pula kalau dia punya aktivitas di rumah, selama dia tidak keluar rumah, tidak masalah. Mau melakukan aktivitas apapun, itu tidak masalah. Yang tidak boleh 5 hal itu tadi saja. Walhamdulillah, dengan ini selesai pembahasan hukum-hukum terkait perpisahan antara suami istri yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan oleh para wanita muslimah. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Bismillah. Bagaimana bila perpisahan adalah yang terbaik dari masing-masing individu, terlebih hanya ada emosi terus? Tadi sudah kita bahas. Kalau memang sudah tidak ada jalan untuk perbaikan dan sudah usaha, lalu dikhawatirkan
tidak akan bisa mengamalkan syariat, maka lebih baik bercerai. Seperti istri tidak bisa melayani suaminya dengan baik, suami tidak bisa menyayangi istrinya, membimbing istrinya, tentu harusnya ada usaha-usaha terlebih dahulu. Di antara usahanya bisa minta tolong orang tua untuk minta nasihat, atau seorang ustadz minta nasihat. Ini termasuk usaha. Ataupun misalkan ahli psikologis untuk minta masukan-masukan, harusnya ada usaha. Terlebih lagi kalau kita sudah punya anak, tentu kita harusnya menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Bagaimana kita berusaha mempertahankan rumah tangga. Kalau sudah tidak ada kecocokan, ya cari bagaimana supaya cocok, diusahakan. Dan seringkali ketidakcocokan ini didasarkan oleh kurangnya komunikasi. Suami tidak menyadari ternyata istrinya nggak suka suatu hal, tapi istrinya nggak pernah bilang masalahnya. Ataupun kebalikannya, suami nggak suka, istri terus melakukan dalam keadaan istrinya nggak menyadari. Ini seringkali terjadi seperti itu, kurang komunikasi. Dan juga jemaah sekalian, ada satu hadis yang patut direnungkan, terutama oleh para suami. Nabi SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang laki-laki beriman terlalu membenci istrinya, seorang wanita beriman, ketika istrinya berbuat kesalahan. Kenapa? Karena apabila dia benci terhadap satu perangai istrinya, masih ada perangai lain yang dia sukai. Jemaah sekalian, ada dua faedah penting dari hadis ini, kata Imam As-Siddi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah. Artinya sarana-sarana bermanfaat untuk meraih kebahagiaan. Nah, di sini, di dalam hadis ini kata beliau, ada sarana bermanfaat meraih kebahagiaan suami istri. Ada dua faedah penting. Pertama, kata beliau, hadis ini menunjukkan kepada kita, pasangan kita, bahkan semua orang yang ada di sekitar kita, pasti punya kekurangan. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Kita ingin cari pasangan yang sempurna, ada di surga. Di dunia gak akan ketemu. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW memberikan kepada kita petunjuk. Ketika melihat kesalahan pasangan kita, maka bandingkanlah dengan kebaikannya yang begitu banyak, sehingga seakan-akan kesalahan ini terlupakan. Jadi itu cara. Apalagi dalam syariat itu cuma kesalahan kecil. Cuma suami sembarangan melepas handuk misalkan. Nah, itu hal sepele. Masa jadi pertengkaran? Begitu pula istri lupa bikin kopi. Masa jadi pertengkaran? Tinggal beli saja di jantung hati. Tinggal beli saja di situ, selesai. Jadi tentu harus ada usaha terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasulhu khair." Dan perdamaian itu lebih baik. Apabila dalam masa iddah suami mengajak melakukan hubungan intim dengan istrinya, apakah termasuk rujuk? Ya, itu rujuk. Tapi dengan syaratnya masih talak 1 dan 2. Ada satu permasalahan lagi yang tidak disebutkan oleh Syekh tentang wanita yang minta khulu. Maka dia masa iddahnya cuma 1 kali haid. Cuma 1 kali haid. Yang dimaksud talak 3 itu maksudnya gimana? Apakah suami mengucapkan lisan talak 3 atau bagaimana? Di sini memang ada khilaf ulama. Pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah
3 kali talak di waktu yang berbeda, dan bisa saja terjadi di satu hari, pagi, siang, malam, selesai sudah rumah tangganya. Nggak mungkin bersatu lagi, kecuali sang istri sudah selesai masa iddah, kemudian dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian dicerai oleh laki-laki lain tersebut, selesai masa iddahnya, baru bisa kembali kepada mantan suami yang pertama. Tapi itu nggak boleh direkayasa. Kalau direkayasa tidak sah. Jadi nggak boleh dia bilang, nggak boleh mantan suami ini mengatakan kepada temannya, tolong nikahi istri saya, kemudian ceraikan ya, supaya saya bisa nikahi dia lagi. Nggak boleh. Saya 2 minggu yang lalu ditalak oleh suami setelah 26 tahun berumah tangga. Talak disampaikan lewat chat WA dengan bahasa saya menceraikan kamu baru 1 kali, itu setelah 1 bulan pisah rumah. Apakah saya boleh menolaknya dan saya tidak diberi nafkah? Bahkan sebelum suami menceraikan, saya mohon nasihatnya. Ini yang saya katakan tadi, hal seperti ini saya tidak bisa menjawab. Ini harus diselesaikan di pengadilan agama. Dan pengadilan agama mungkin saja tidak mengakui perceraian ini. Pemerintah dalam hal ini punya hak menetapkan apakah cerai atau tidak cerai. Bahkan andai suami nggak mau ceraikan, kalau pengadilan bilang cerai, ya cerai. Ini juga solusi. Ini juga solusi. Kalau suaminya sudah nggak bisa dinasihati, tapi nggak mau juga menceraikan istrinya, maka istri boleh minta cerai di pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan biar dia tidak setuju, tetap berlaku perceraian itu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ini baru talak 1. Andai sudah terjadi talak, maka ini baru talak 1. Alhamdulillah masih punya kesempatan untuk merujuk lagi sebelum selesai masa iddah. Jika istri menggugat cerai saat persidangan tidak datang karena atas dasar larangan dari si istri agar proses hukum atau putusan cerai berjalan cepat dan akhirnya putusan hukum pun telah jatuh cerai, namun ketika dalam agama suami tidak ucapkan talak, apakah putusan hakim tetap sah? Apakah ada dalilnya? Iya, putusan agama, putusan hakim itu sah. Tidak ada pengaruh suaminya setuju atau tidak. Kalau hakim sudah memutuskan, itu hukumnya sah. Dan dalilnya diantaranya Nabi SAW sebagai hakim. Jadi pernah seorang wanita minta cerai kepada suaminya, dan suaminya nggak setuju. Tapi Nabi SAW memutuskan mereka untuk cerai. Dan juga ada suatu kisah yang patut diambil faidah. Di masa Nabi SAW ada istri minta cerai karena dia baru menyadari setelah sekian lama menikah ternyata suaminya jelek. Kenapa jemaah sekalian? Dia baru menyadari karena dia tidak sengaja melihat suaminya berjalan bersama para sahabat yang lain. Enggak sengaja. Berarti selama ini dia tidak pernah melihat laki-laki lain. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran supaya langgeng rumah tangga. Suami jangan suka lihat wanita lain, istri jangan suka lihat laki-laki lain, apalagi artis Korea. Apakah betul hukumnya jadi batal apabila setelah bercerai sebelum masa iddah si istri, kemudian mereka berhubungan badan lagi, maka batal perceraiannya? Bukan batal perceraiannya, tapi rujuk. Perceraiannya tetap. Kalau 1 berarti hitung 1. Nanti kalau dia ceraikan lagi, hitung 2.
Kalau sudah ketiga, sudah nggak bisa rujuk lagi. Jika istri sedang hamil, bolehkah suami menjatuhkan talak? Atau istri sedang hamil boleh mengajukan khulu? Boleh. Dan masa iddahnya sampai melahirkan. Yang tidak boleh itu kalau belum jelas setelah berhubungan apakah hamil atau tidak. Justru kalau sudah jelas menjadi boleh, sehingga jelas ini anak siapa. Apakah berapa harta atau contoh lain, berapa mahar harta yang harus ditebus oleh istri kepada suaminya untuk bercerai dengan suaminya? Sesuai dengan mahar yang dia berikan. Tapi kalau misalkan suaminya setuju, ya udah setengah sajalah. Atau seperempat, ya tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau lebih dari mahar, itu tidak pantas. Itu tidak pantas. Meskipun kalau istrinya setuju juga, tidak apa-apa juga. Cuma berlebihan dari pihak suaminya tersebut. Makanya jemaah sekalian, ini saran. Kalau mau nikah, supaya istri nggak minta cerai, kasih mahar yang mahal. Minimal 2M. Supaya kalau dia minta cerai susah kan? Kalau suami tidak lagi memberi nafkah, padahal suami sehat walafiat setelah pensiun, 10 tahun tidak lagi memberi nafkah, padahal masih ada anak yang masih sekolah. Ya ini tentu hukumnya haram, berdosa besar bagi sang suami tersebut. Tetapi andai istri bersabar, itu lebih afdal. Yang tidak mungkin bersabar itu kalau dia berbuat dosa dan nggak mau bertobat. Itu nggak disuruh sabar kita, disuruh bercerai. Kalau dia berbuat dosa dan nggak mau bertobat, dosa-dosa besar maksudnya. Apalagi dosa kufur seperti nggak sholat, pergi ke dukun misalkan, itu nggak bisa dipertahankan. Tapi kalau cuma hak istri tidak ditunaikan, sabar lebih bagus. Dan tetap dinasihati tentunya, semoga Allah berikan hidayah. Yang diharamkan bagi wanita pada masa iddah setelah talak apa saja? Cuma itu saja tadi. Pertama, terkait dengan lamaran. Yang kedua, terkait dengan pernikahan. Kalau nikah nggak boleh secara mutlak dan nggak sah. Tapi kalau lamaran tergantung. Kalau suaminya masih bisa rujuk, maka tidak boleh lamaran terus terang, tidak boleh juga dengan kata kiasan. Tapi kalau suami sebelumnya sudah nggak mungkin rujuk, maka tidak boleh terus terang, boleh dengan kata kiasan. Jadi tidak sama antara wanita menjalani masa iddah karena ditalak dan karena kematian. Kalau karena kematian, di samping masa iddah, dia harus juga menjalani masa ihdad, yaitu bisa diterjemahkan masa berkabung, sehingga dia nggak boleh pakai perhiasan, parfum, nggak boleh keluar rumah kecuali karena kebutuhan mendesak. Kalau cuma jalan-jalan nggak boleh. Saya sudah ditinggal suami 2 tahun, tapi suami belum menceraikan saya lagi. Dulu kami sudah menjalani sidang perceraian di pengadilan, tapi sama hakim perceraian kami digagalkan. Karena suami selingkuh, saya memberikan bukti-bukti perselingkuhannya. Secara negara kami masih suami istri, tapi secara agama kami sudah bercerai. Suami sudah jatuh talak. Berapa ya Ustaz? Ya jatuh talak ini yang tahu antara suami istri itulah. Sudah berapa kali dia jatuh talak? Kalau baru 1 kali ya dianggap 1 kali. Karena dia sudah berucap menceraikan saya 1 kali. Setahu saya sekarang bagaimana? Ya berarti itu aja yang diyakini 1 kali. Yang diragukan
tidak perlu dianggap. Apa saya masa iddahnya sudah selesai? Nah, ini permasalahannya. Tadi saya sudah katakan, saya tidak berani menjawab apakah perceraian itu sah, terlebih lagi sudah dibawa ke pengadilan. Kalau pengadilan menyatakan tidak sah, maka kalau ingin cerai, digugat lagi saja. Mungkin perlu cari pengacara yang lebih handal. Nah, itu solusinya. Jadi nggak bisa hal seperti ini hanya berdasarkan fatwa dari tanya jawab, nggak bisa. Dalam masa iddah, bolehkah nginap di rumah anak? Kalau maksudnya meninggalkan suami dan nginap di rumah anak, kalau dengan seizin suami tidak ada masalah. Dan kalau sudah talak 3, ya memang nggak boleh lagi sama suaminya. Kalau sudah talak 3 bebas, dia mau pulang ke rumahnya, di rumah anak tidak masalah. Tapi kalau talak 1 dan 2, dia harus izin kepada suaminya dulu. Bagaimana Islam mengatur pembagian harta bila suami istri sama-sama bekerja untuk menanggung semua kebutuhan selama berumah tangga, baik dalam memberi rumah, kendaraan, kebutuhan sehari-hari, dan lain-lain, dan akhirnya perpisahan tidak terelakkan lagi. Pastikan dulu, pastikan saja mana milik suami, mana milik istri, dan masing-masing membawa barang miliknya. Dan perlu diingatkan, maksud saya jangan sampai terjadi lagi bahwa istri itu diharuskan oleh suami bekerja dan ikut membiayai kebutuhan. Itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Jadi kalau terjadi perceraian, ya pastikan mana milik suami, mana milik istri, masing-masing membawa barangnya. Apakah suami istri yang sudah pisah ranjang setahun namun masih berkomunikasi seperlunya saja, bisa dikatakan sudah tidak memiliki hubungan seperti suami istri lagi, bukan mahram lagi, atau masih sah sebagai suami istri? Selama tidak ada kata-kata cerai, maka mereka masih sah sebagai suami istri. Semoga Allah berikan perbaikan kepada mereka. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.